Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Askia Pratama dengan NPM. Dan dosen penghapus saya ada Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yang akan kita bahas itu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama pembiayaan, yang kedua manajemen sarana prasarana, yang ketiga penutup. Nah, pembiayaan, konsep pembiayaan pendidikan menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling berkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro, sehingga yang makro meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan itu ada 6 faktor. Ini dapat kita lihat ada 6 faktor. Dan untuk landasan hukum pembiayaan pendidikan, nah yaitu ada dasar yuridis dan dasar filosofis. Di dalam dasar yuridis itu terbagi menjadi 3, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Untuk sumber keuangan sekolah, nah dapat kita lihat bahwa sumber keuangan sekolah itu banyak, berasal dari banyak hal. Dari pemerintahan juga bisa, orang tua juga bisa, perusahaan, yayasan, Pemda, dan sebagainya. Untuk kategori pembiayaan pendidikan, nah pembiayaan langsung dan tidak langsung, dan pembiayaan masyarakat dan pembiayaan pribadi. Ini dapat kita lihat ya teman-teman. Dan ini untuk pendekatan pembiayaan satuan pendidikan. Nah, ada pendekatan makro, pendekatan mikro, dan pendekatan mikro maksud saya. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada seluruh jumlah keseluruhan pendidikan yang diterima dari sebagai dana, dan pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Dan yang ini ada juga fungsi pembiayaan pendidikan. Nah, ini fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut: memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, memungkinkan ketercapainya keberlangsungan hidup lembaga pendidikan, dapat mencegah adanya kekeliruan, dan penggambaran target-target yang akan dicapai oleh sekolah. Untuk manajemen sarana dan prasarana, pengertian manajemen sarana prasarana yaitu sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses mengajar, sedangkan prasarana merupakan semua perangkat, perlengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Sedangkan perencanaan sarana dan prasarana, perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai pencapaian tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran, perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, dan peralatan. Nah, untuk tujuan manfaat perencanaan sarana dan prasarana, untuk tujuannya ada 2, sedangkan manfaatnya ada 4. Nih, ada 4 kan? Dan persyaratan perencanaan sarana dan prasarana, ini ada sampai I. Yang A, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral. Yang B, perencanaan harus jelas. Yang C, berdasarkan atas kesepakatan. Yang D, mengikuti pedoman. Yang E, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang F, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang G, mengikuti serta unsur orang tua murid. H, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Yang I, dapat berdasarkan pada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Dan perencanaan pengadaan barang gerak dan tidak bergerak, ini dibagi lagi agar perencanaan itu dapat terbagi menjadi dengan baik. Nah, untuk pengadaan sarana dan prasarana dapat kita lihat ini ada pengadaannya. Nah, untuk inventarisasi prasarana dan sarana itu dapat kita lihat berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Itu artinya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk pelaksanaan pengubahan dan pengaturan anggaran sesuai sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan setiap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk menghapus sarana dan prasarana secara lebih profesional, menghapus sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris
karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.